ibadah. Namun karena kondisinya masih belum memungkinkan, kita masih harus mentaati protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan ini akan segera berlalu dan kita bisa melakukan ibadah dengan normal seperti dahulu lagi. Terima kasih. Selamat datang bagi saudara kami yang baru saja mengikuti ibadah di GKJ Pare. Mari kita bersama-sama memulai dengan memuji kemuliaan Tuhan dengan PKJ nomor 2. Kita nyanyikan 2 kali. Muliakan mulia nama-Nya. dalam tunduk dan pasrah, bersama mengaku
bahwa sumber dan pokok pertolongan kita adalah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang setia merawat dan melawat semua ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Amin. Bersama kita meresponakan sabda Tuhan dengan PKJ 106. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merendahkan hati dan kita mengaku dengan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Oleh dan di dalam kasih Tuhan, kami mengalami anugerah pengampunan dan keselamatan. Dan Tuhan mengutus kami untuk menghidupkan kasih itu di dalam realitas kehidupan pribadi, keluarga maupun persekutuan, sehingga oleh kesatuan yang mewujudkan kasih, kami bersaksi tentang kebaikan dan cinta Tuhan kepada dunia. Namun di saat ini kami sujud di hadapan Tuhan dengan mengakui akan ketidakdayaan kami, mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kami di dalam mewujudkan kasih-Mu. Kami bersama memohon Tuhan berkenan mengampuni kami. Dengan kasih dan pengampunan dari Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami kembali untuk terus berjuang mewujudkan kasih dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bersesama. Karena oleh kasih itulah kami dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami percaya bahwa dalam kasih yang sama, Engkau rela memberikan kehidupan bagi kami dalam Yesus Kristus. Biar dengan jaminan kasih itulah kami diampuni, dikuatkan untuk hidup di dalam kasih-Mu bagi dunia. Demi Kristus Yesus Sang Sumber kasih,
Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Bagi setiap kita yang dengan penuh kesungguhan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang setia mengampuni akan dosa dan pelanggaran kita. Seperti demikian sabdanya bagi kita, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ujian KJ 34 bait yang kedua dan ketiga. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang bersama-sama saat ini di rumah Tuhan dan juga yang berada di sel-sel pelayanan dimanapun berada, sudah saatnya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan nyata pada diri kita. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah, khususnya di rumah Tuhan, dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dan nyata pada diri kita. Saat ini kita akan bersama-sama belajar, baca, dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17. Kita baca ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21. Saya ulang, Injil Yohanes pasal 17, kita baca ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21.
Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita satu hati kita berdoa mohon bimbingan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau telah bersabda ya Allahku bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan kami rasakan hingga saat ini. Engkau izinkan kami bersama saudara-saudari kami terkasih, baik yang ada di rumahmu ini Tuhan, ataupun saudara-saudari kami yang berada di sel-sel pelayanan dimanapun mereka berada. Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk menghirup udara yang telah Engkau sediakan. Itu karena kasih-Mu nyata kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersama saudara-saudara terkasih kami ingin mendengar sabaan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan bimbing kami, berikan hikmat-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga melalui firman-Mu ini Bapa semakin menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami untuk mendengar sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-9 sampai 21 yang demikian sapaan firman-Nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan mereka tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitahuan mereka, supaya mereka semua menjadi sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengurus aku. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semua. Sungguh kita yang berbahagia, kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Amin. PKJ 198 ayat yang pertama dan kedua. Shalom Bapak Ibu. Bersama di hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dengan judul khotbah Kesatuan Jemaat adalah wujud kesaksian. Kesatuan jemaat adalah wujud kesaksian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop sebelumnya, di sana diinformasikan bahwa Tuhan Yesus Sang Guru sedang mempersiapkan para murid untuk kelak menghadapi dunia yang penuh tantangan dan ancaman sepeninggal Guru. Dan khusus di dalam perikop yang baru kita baca, bahkan ayat-ayat sebelumnya juga, percakapan itu kemudian dilanjutkan dengan permohonan doa bagi para murid-muridnya. Pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-murid? Karena para murid
sudah menerima akan firman Tuhan. Para murid dan pengikut-pengikutnya telah menjadi milik Tuhan. Mereka telah menjadi komunitas yang percaya kepada Yesus. Dan mereka masih hidup di dalam dunia. Saat lagi atau beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka kembali ke surga. Sementara para murid masih harus siap untuk menjalani tugas panggilannya di tengah-tengah dunia. Dan oleh karena itulah secara khusus Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Di dalam rangkaian doa itu ada dua hal penting yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa agar para murid dijaga, dipelihara, dilindungi dengan atau dalam nama Bapa, supaya mereka tidak dibinasakan oleh siapapun. Permohonan supaya dijaga, dilindungi, dipelihara dalam nama Tuhan tidaklah berarti bahwa mereka bebas atau terbebas dari segala bentuk ancaman dan penderitaan. Tidak. Tetapi supaya mereka dinaungi, agar mereka tidak binasa, agar imannya tidak binasa oleh karena kekuatan-kekuatan dunia yang kadang hadir untuk mengancam. Kita berikan contoh. Murid-murid Yesus banyak mengalami kondisi yang berat dan bahkan mati syahid. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Bapak Ibu juga mungkin pernah mendengar Markus mati sebelum tubuhnya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu-batu di Alexandria atau di Mesir. Lukas mati digantung di Yunani setelah dia berkhotbah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka memang menderita dan mati, tetapi tidak sampai binasa. Mereka tidak sampai menyangkal Yesus. Pertanyaan bagi kita, kalau begitu apakah doa Tuhan Yesus tadi tidak mujarab? Jawabannya justru tidak. Doa Tuhan Yesus itu mengagumkan. Karena Tuhan Yesus berdoa supaya para muridnya termasuk para pengikutnya supaya dijaga di dalam nama Tuhan. Artinya bahwa di dalam keadaan apapun, bahkan sampai mati, mereka tetap berada di dalam nama Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kepada murid atau para pengikutnya agar bebas dari ancaman dan penderitaan. Karena ancaman dan penderitaan adalah salah satu cara para pengikutnya memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memuliakan Bapanya dengan cara setia, menderita, bahkan mati di kayu salib. Jadi jika para murid-muridnya, jika para pengikutnya menderita, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Dia. Semakin menderita, semakin diberi kesempatan untuk meninggikan nama Tuhan. Memang Bapak Ibu, penderitaan itu bukan satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan.
Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara bernyanyi, dengan cara beribadah, dengan cara berdoa. Tetapi cara yang elok dan cara yang berkualitas adalah ketika kita menyerahkan diri untuk mengalami derita demi untuk nama Yesus. Memang saya dan Bapak Ibu tidak memintakannya, tetapi jika Tuhan menghendaki sesuatu penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita jalani dengan sungguh setia kepada namanya yang setia menjaga kita. Karena doa Tuhan Yesus juga setia menyertai saya dan Bapak Ibu. Catatan kedua, Tuhan Yesus berdoa agar para pengikutnya semuanya menjadi satu. Nilai kesatuan yang diminta dalam doa itu adalah sama seperti Tuhan Yesus satu dengan Bapa dan para pengikut satu dengan Bapa dan Anak. Nilai kesatuan itu pun juga didoakan supaya ternyata di dalam kehidupan milik kepunyaan Tuhan. Kesatuan yang dimaksud adalah supaya ada relasi yang baik, relasi yang akrab, relasi yang penuh dan harmonis antara Tuhan dan para pengikutnya, dan juga relasi yang sama itu pun berlaku di dalam kehidupan persekutuan mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan yang penuh dengan dinamika, di mana di dalam persekutuan itu ada nilai-nilai saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan. Dan nilai-nilai ini selalu harus menyuburkan dan menghidupkan sebuah tampilan persekutuan. Kekasih Tuhan, memang model kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah model bagaimana tampilan persekutuan itu untuk menjadi kesaksian. Ya, kadang-kadang saya merenungkan orang selalu berpikir bukan soal penampilannya tetapi isi. Bukan casingnya tetapi isi dari HP, katakanlah seperti itu. Tetapi kecenderungan manusia itu melihat casingnya. Orang penampilan baik dikatakan baik, tapi belum tentu penampilan yang baik di dalamnya ada tidak baiknya. Orang kalau penampilan sedikit kurang baik dipikir tidak baik, belum tentu. Bisa saja di dalamnya baik. Kecenderungan manusia yang seperti ini, maka Tuhan Yesus juga menekankan tampilannya juga harus baik. Tampilan yang baik harus didukung dengan isi yang baik. Jadi Tuhan Yesus meminta wujudkanlah sebuah persekutuan, tampilan kesatuan yang indah. Dan tampilan kesatuan yang indah itu harus didukung oleh nilai-nilai esensi yang ada di dalam persekutuan itu, sehingga dunia itu melihat tidak hanya melihat casing yang penuh dengan persahabatan, tetapi juga isi yang penuh dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kesatuan seperti itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Model kesatuan atau model persekutuan yang didoakan tadi memang tidak otomatis terjadi. Harus melalui sebuah proses yang panjang. Bentuk persekutuan yang bersaksi harus dimulai, ditumbuh kembangkan di dalam keluarga-keluarga yang bersatu. Di dalam keluarga ada pribadi-pribadi yang juga diminta untuk ikut menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab kita tidak
tampilnya sebuah persekutuan umat Tuhan yang penuh dinamika, tampilan yang begitu elok, kita tidak bisa mengharapkan itu terjadi kalau tidak dimulai dari tampilan pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah persekutuan yang besar. Artinya bahwa saya dan Bapak Ibu, kita sebagai pribadi-pribadi dalam keluarga, kita memulai menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga harapannya dengan pribadi, dengan keluarga yang melakukan kehendak Allah, itu akan menjadi sebuah keluarga besar atau persekutuan yang besar yang juga melakukan kehendak Allah, sehingga persekutuan yang besar tampilannya itu juga menjadi saksi, tidak sekedar perkataan-perkataan yang dipakai untuk menyaksikan nama Tuhan, tapi bentuknya juga, tampilan persekutuan itu juga, sehingga orang begitu melihat, oh iya, mereka sangat baik. Tidak hanya sangat baik di dalam penampilan, tetapi sangat baik di dalam perilaku kehidupan. Kekasih Tuhan, hidup boleh saya katakan di era COVID-19 ini yang sering disebut-sebut sampai mungkin kita sudah bosan mendengarkannya. Tetapi kita hidup di era yang penuh dengan keprihatinan ini, sampai-sampai menuntut seluruh kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berada di luar dibawa, diusung masuk untuk dibangun, dikerjakan di dalam kehidupan rumah tangga. Sesungguhnya ini sebuah momen yang sangat baik, sehingga ketika penjenengan dan saya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita punya waktu yang lebih banyak di dalam keluarga. Sesungguhnya menjadi momen untuk kita merenungkan ulang sejauh mana nilai-nilai di dalam persekutuan yang diminta oleh Tuhan. Ada kasih, ada saling mengampuni, ada saling mendukung, saling menopang. Sejauh mana nilai-nilai ini hidup dan bertumbuh. Kalau sebelum era COVID ini, kesibukan dan aktivitas kita banyak terjadi di luar sana, sehingga saya dan Bapak Ibu boleh punya alasan bahwa kita tidak punya kesempatan yang banyak untuk menumbuhkan nilai-nilai surgawi itu dalam kehidupan keluarga. Tapi kini saatnya bagi kita untuk mengembangkan nilai-nilai itu, karena ketika nilai-nilai kerajaan Allah seperti disebutkan di atas tadi itu bertumbuh dengan baik dalam kehidupan relasi dengan keluarga, maka otomatis persekutuan keluarga yang penuh cinta kasih Allah ini akan membentuk persekutuan jemaat yang besar, persekutuan atau kesatuan yang kemudian menjadi saksi bagi dunia. Butuh sebuah proses dan perjuangan, dan itulah tanggung jawab saya dan Bapak Ibu. Mari kita melakukan dengan sungguh, karena Tuhan Yesus pun sudah berdoa untuk kita melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat kita akhiri, jemaat kasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama akan memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma silakan duduk. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama bersyukur merespon atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kasih dan anugerah Tuhan yang kita rasakan pada saat ini itu merupakan wujud nyata Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Baik kita berlimpah berkat maupun dalam doa-doa yang kita naikkan, baik nasar yang kita janjikan maupun harapan yang kita rindukan. Firman Tuhan yang dari dasar dalam kita mengaturkan persembahan di dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan Tuhan kepadamu apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita puji kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 291 bait 1 sampai 3. Mari bersyukur semua. Jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena oleh nama itulah kami dijaga, kami dipelihara, kami dilindungi, kami diberkati dengan berbagai berkat dan pemurahan Tuhan. Di dalam nama itulah kami dikuatkan, diteguhkan dan dihibur. Dan di dalam nama itulah kami memperoleh kehidupan kekal. Juga di dalam nama itu kami dimampukan untuk terus bertahan dalam berbagai tantangan, ancaman dan penderitaan kehidupan. Dan karena nama itulah kami dihibur dan dimampukan untuk mengatasi
bersyukur Tuhan, ketika Allah yang luar biasa, yang berkarya di luar kemampuan pengetahuan kami untuk terus menjaga dan menaungi kami dari berbagai ancaman-ancaman kehidupan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kekuatan nama itu juga yang menjaga menuntun kami dalam perjalanan kehidupan sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Nama itu memampukan kami untuk mengalami berbagai perkara-perkara kehidupan, dan kami merasakan betapa dahsyatnya kekuatan nama itu untuk melindungi kami, menjaga kami sebagai pribadi, menjaga kami sebagai keluarga, menjaga kami sebagai persekutuan umat milik Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupan yang boleh kami lewati. Kami bersyukur bahwa nama itu menuntun dan memberkati kami ketika kami ada dalam berbagai persoalan kehidupan, di pergumulan dalam keluarga, pergumulan tentang anak, pergumulan tentang suami, pergumulan tentang istri, pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang kehidupan ekonomi, dan apapun. Kami bersyukur nama itu selalu menyertai kami. Dan kami juga bersyukur nama itu yang memulihkan dan menyembuhkan, nama itu yang menguatkan ketika kami ada dalam kondisi sakit, ketika kami ada dalam situasi-situasi kehidupan yang berat. Nama itu menguatkan kami untuk melakukan panggilan dan tanggung jawab kami, baik di lingkup keluarga, dalam kehidupan dan lingkup jemaat, dalam pelayanan kami. Nama itu menghibur, menyemangati dan menguatkan kami. Dan oleh kekuatan nama itu juga Tuhan berkenan menuntun gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi untuk terus berkarya dan bersaksi tentang kemuliaan. Kami juga mengakui oleh kekuatan nama itulah pemerintah kami diberikan kemampuan, bahkan semua kami anak-anak bangsa diberikan kebersamaan dalam sebuah sinergisitas untuk melakukan panggilan dan peran masing-masing kami, sehingga bersama kami mengawal perjalanan bangsa ini menuju kepada masa depan yang lebih baik. Semua karena kekuatan nama itu yang melindungi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena nama itu adalah memelihara bangsa kami dari berbagai ancaman-ancaman perpecahan, dan nama itu selalu menjadi kekuatan terbesar dan andalan terbesar bagi seluruh pihak di tengah-tengah bangsa ini yang memperjuangkan ketentraman dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, dan tentunya kami meyakini dengan kekuatan nama itu pun kami akan menjalani hari-hari kehidupan dan aktivitas kami di pekan atau minggu yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersama boleh bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang sempurna sejati dalam hidup kami. Ungkapan syukur kami wujudkan dalam persembahan yang sudah kami lakukan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan memberkatinya demi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat Bapak ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan, persembahan yang dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berserah diri sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu sebab kami percaya kami akan menjalani hari-hari hidup mendatang tentunya dengan doa dan penyertaan nama Tuhan. Terima kasih, kami semua boleh berperan dalam ibadah ini, siapapun kami dan peran apapun, kami percaya bahwa Tuhan telah mengizinkan kami melakukannya. Biar semua jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kami percaya langkah dan hidup kami
senantiasa dituntun oleh kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami bersama-sama berdoa Bapa kami dalam pujian. Jemaat kekasih Tuhan, saya minta untuk bersama berdiri. Saudaraku, wujud kesatuan jemaat yang bersaksi dimulai dari keluarga-keluarga yang bersaksi, dan tentu wujud keluarga yang bersaksi dimulai dari pribadi-pribadi dalam keluarga yang tekun menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, sukacita, kebaikan, pengampunan, dan seterusnya di dalam kehidupan keseharian. Saya dan Bapak Ibu diutus untuk melakukannya karena doa Tuhan Yesus menyertai kita. Di penghujung ibadah kita bersama memuliakan Tuhan dengan tim Jemaat 256, baik yang pertama dan baik yang ketiga. Hallelujah.
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.